Sebuah lanjutan cerita horor dari akun Twitter @arahlain01 berjudul asli Makam Leluhur di Desa Kunir akan segera Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Sebuah pengalaman horor dari pegawai kantor desa. Selamat menyimak dan salam horor. Tidak berhenti sampai di sini. Di sekeliling Pak Jito, satu persatu sosok pocong, genderuwo, anak kecil dengan wajah terbalik, hingga 3 sosok perempuan bergaun putih, seakan ikut menikmati tetesan darah itu. Saat itu aku berteriak hingga membuat badanku semakin lemas sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun di atas kursi ruang tamu. Terlihat Randy dan Pak Jito berada di sampingku. Baru saja aku sadar dari pingsan. "Bagaimana keadaanmu, Noh?" ucap Randy dengan perasaan khawatir. "Tidak apa-apa, sudah agak mendingan," balasku. Saat itu juga aku dan Randy pamit dengan membawa ayam cemani yang sudah ada di dalam kantong plastik itu. Sebelum aku dan Randy benar-benar meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja Pak Jito berkata kepadaku, "Di dunia ini tidak hanya manusia saja, banyak makhluk lain, termasuk apa yang kamu lihat tadi." Aku mengangguk, mengerti atas apa yang Pak Jito katakan. Sekarang aku benar-benar percaya sosok gaib itu memang benar-benar nyata ada. Randy juga meminta maaf karena telah meninggalkanku karena dirinya dihubungi Bu Rini untuk segera kembali karena bahannya ditunggu di kantor desa. Aku dan Randy kembali ke kantor desa dengan masih menggunakan motor. Kali ini hujan sudah mulai berhenti. Tapi jalanan menuju kantor desa masih banyak yang belum beraspal, membuat jalanan menjadi licin. Sesekali, aku dan Randy hampir saja tergelincir saat bersama motornya. Kondisi beberapa jalan yang belum sepenuhnya beraspal diakibatkan oleh tanah longsor beberapa minggu yang lalu. Aku dan Randy akhirnya lebih memilih untuk berjalan kaki sembari mendorong motor itu. Tidak berselang lama, aku dan Randy sampai di kantor desa. Terlihat semua karyawan masih sibuk dengan berbagai tugasnya. "Kamu kenapa lama sekali? Cepat, kamu urus ya ayam itu dan masukkan kulkas," ucap Bu Rini yang baru saja menghampiriku. Kondisi jalan itu membuat aku lebih terlambat untuk mengurus ayam itu. Takutnya ayam itu akan menjadi bangkai jika sudah lama di suhu luar. Saat itu juga aku membawa ayam cemani itu ke ruang dapur. Ayam cemani itu sudah terlihat bersih dan saat sebelum aku akan memotongnya, mata ayam yang tidak bernyawa itu seketika matanya melotot berwarna merah dengan meneteskan darah segar dari sela-sela bola matanya. Aku seketika terkejut dibuatnya. Tidak ingin berlama-lama dengan ayam cemani ini, aku mencoba memberanikan diri dengan cara berteriak lalu memotongnya ayam itu dengan cara mengangkatkan tangan ke atas lalu mengayunkannya ke arah ayam itu. Hingga akhirnya leher ayam itu putus dan terpisah dari badannya. Saat itu juga mata yang sebelumnya melotot tajam kini sudah tidak bernyawa kembali. Dari arah belakang, Randy menghampiriku dan bertanya apa yang terjadi hingga membuatku berteriak segila itu. Saat itu juga aku menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi dengan intonasi dan nafas yang tidak beraturan.
Randy mencoba mengambil alih pekerjaanku. Dia memastikan kalau itu mungkin hanya halusinasiku saja. Sesampainya aku dan Randy selesai dengan urusan ayam itu, aku segera pergi dan membantu yang lain untuk mempersiapkan acara bersih desa. Waktu semakin larut. Semua orang berkumpul di ruang tengah. Bukan Reno namanya, kalau tidak mengabadikan momen langka itu. Saat akan aku foto dengan menggunakan kamera HP-ku, saat potretan pertama akan aku mulai. Tiba-tiba saja, listrik menjadi padam dan membuat hasil potretan itu menjadi gelap. Saat itu juga, beberapa karyawan sudah menyalakan flash HP-nya. Aku yang masih ingin tetap mengabadikannya dalam gelap itu. Aku pun memotretnya untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini, hasil potretan itu terlihat sosok misterius yang masuk ke dalam foto tersebut. Saat itulah, aku mulai merinding. Aku mulai diam, mencoba bersikap lebih hati-hati. Namun anehnya, saat aku pastikan dengan mata kepalaku sendiri ke arah sosok itu tidak lagi menampakkan dirinya. Hasil foto itu aku tunjukkan kepada Randy dan beberapa karyawan lainnya. Terdapat sosok pada lingkaran pada foto tersebut. Setelah aku memperlihatkan foto itu, dengan tenang mereka berkata kalau memang sebenarnya kantor desa ini banyak dihuni oleh makhluk tidak kasat mata. Jawaban mereka seakan terbiasa dengan hal seperti itu. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku dan yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, aku bertemu bapak yang sedang duduk di depan teras sembari menghisap rokoknya. "Pak, kenapa hari ini aku dihantui makhluk tidak kasat mata? Apa yang sebenarnya mereka mau dariku? Kalau seperti ini, aku berhenti bekerja saja dari kantor desa itu," kataku. "Besok adalah hari bersih desa. Kamu nanti akan terbiasa dengan adanya keberadaan mereka," kata bapak dengan santainya. Sembari tangannya sesekali melipat janur yang sepertinya beliau juga ikut andil dalam acara itu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah menemui istriku. Saat aku sudah di atas ranjang, sempat aku perbincangkan tentang semua hal yang terjadi seharian ini. Takutnya sosok-sosok itu akan terus menampakkan dirinya, membuat suasana dalam pekerjaanku tidak nyaman. Istriku yang mendengarkannya mengatakan untuk sekali lagi mencoba membiasakan diri. Karena mencari pekerjaan sangatlah susah. Semua makhluk di dunia ini sama-sama ciptaan Tuhan. Matahari sudah menampakkan dirinya dari ujung timur. Hari ini, kegiatan bersih desa akan dilaksanakan sore hingga malam hari. Seperti rutinitas biasanya, aku berangkat bekerja dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan menuju kantor desa, suasana pagi kali ini tidak seperti biasanya. Tidak banyak warga lalu lalang, bahkan anak sekolah jarang terlihat di sepanjang jalan perkampungan. Hampir semua warung makan dan toko kelontong masih dalam kondisi tertutup. Aku tetap melangkah, hingga akhirnya langkahku terhenti ketika bertemu dengan seorang kakek-kakek tua, membungkuk, sedang berdiri di teras rumah. Posisi tangannya memegang sapu bergagang. Setelah aku menyapanya, kakek itu tiba-tiba memberi pesan, "Jangan berangkat, nak. Mata batinmu sudah terbuka. Sangat berbahaya." Kakek ini membuatku bingung dengan apa maksud dari perkataan kakek itu. Aku hanya tersenyum lalu melangkah menjauh. Saat aku melangkah lebih jauh, aku baru saja menyadari kalau rumah itu sudah lama kosong, tidak berpenghuni. Aku menoleh ke arah kakek itu.
Saat itu juga, aku tercengang saat aku memastikan keberadaannya. Kakek itu tiba-tiba saja hilang begitu saja. Hanya sapu lidi bergagang yang tergeletak sendirian di atas tanah. Mengetahui itu, aku pun berlari sekencang mungkin. Sesampainya aku di kantor desa, aku dibuat heran dengan kegiatan para warga yang terlihat antri untuk berziarah ke makam itu. Dalam hati, apa yang mereka inginkan? Berziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal, bukankah lebih baik? Saat aku mencoba mendekat, terlihat bapak sedang memasang janur ke makam leluhur itu. Janur itu dihiaskan memutar mengelilingi makam itu. "Pak, ada apa ini? Kenapa makam dihias seperti itu?" ucapku saat aku sudah mulai lebih dekat dengannya. "Shh, diam. Jangan ngomong aneh-aneh di sini. Sana pergi," kata bapak sedikit tersinggung. Aku segera pergi menjauh dan masuk ke dalam kantor desa. Baru saja aku masuk, Pak Slamet kepala desa menemuiku dan meminta bantuan kepadaku. Terlihat memang semua karyawan sibuk dengan urusannya masing-masing untuk persiapan bersih desa ini. Mulai dari menata selendang batik yang entah untuk apa. Ada pula yang menata meja dan bangku agar ruangan terlihat lebih luas. Randy juga terlihat menyapu dan membersihkan sarang laba-laba di semua sudut ruangan. Sebagian lainnya memasukkan roti atau kue ke dalam box snack untuk para undangan. Aku dan Pak Slamet pergi ke ruangannya. Sesampainya di ruangannya, aku terkejut saat ketika Pak Slamet yang membuka pintu yang menuju ke ruangan bawah tanah. Dalam hati, ruangan apa ini? Tangga kayu yang menjorok ke bawah dengan lampu yang bersinar kuning membuat aku merinding di pagi ini. Pak Slamet lebih dulu turun, lalu dilanjutkan dengan aku yang mengikutinya. Di dalam ruangan itu tidak ada siapapun. Hanya ada lemari besar yang dicat dengan warna kuning keemasan. Dengan meja kayu jati yang berada di tengah ruangan ini. Ukurannya 2x3 dengan ukiran yang membuat meja ini lebih estetik. Pandanganku lalu tertuju pada lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan kakek tua bersurban dengan tongkat kayu yang unik. Pak Slamet mendekat ke lemari itu. Perlahan, dia mulai membukanya dan mengeluarkan sebuah kotak yang diselimuti kain berwarna putih. Beliau membuka tali kain itu. Terlihat kotak hitam dengan ukiran bunga di sekelilingnya. Entah apa isi dari kotak itu. "Noh, kamu bersihkan kotak ini dengan air bunga ini. Ingat, jangan dibuka," ucap Pak Slamet. Air bunga itu baru saja diantar oleh Bu Rini di dalam ruangan ini. Tidak berselang lama, Pak Slamet keluar bersama Bu Rini meninggalkanku sendirian. Oksigen di dalam ruangan bawah tanah ini sangat terbatas. Mungkin saja itu alasan mereka meninggalkanku sendirian di sini. Segera aku bersihkan dengan menggunakan lap dengan air bunga itu. Saat baru saja aku mulai membersihkannya, aroma bunga yang ada di baskom itu semakin menyengat. Tidak hanya itu, entah kenapa kotak itu semakin terasa panas. Saat lap basah itu menyentuh kotak itu, semakin aku membersihkannya dengan air bunga itu dengan kain lap, semakin panas kotak itu. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Sesekali aku coba dengan menggunakan tanganku memastikan asap panas itu berasal dari kotak yang aku bersihkan ini. Semua itu membuat aku semakin penasaran apa isi dalam kotak itu. Tidak berselang lama, aku pun membukanya. Kotak ini tidak menggunakan kunci apapun dan saat aku perlahan membukanya, terlihat isi di dalam kotak itu
terdapat batu merah mengkilau dengan keris yang ukurannya sejengkal tangan orang dewasa. Keris itu berwarna emas dengan gagang kayu berbentuk kepala singa. Semakin aku lihat, semakin aku penasaran untuk memegangnya. Keris dan batu itu aku pegang dengan tangan kosong. Saat aku baru saja menyentuh keris itu, suasana di ruangan itu seketika menjadi mencekam. Suara sosok-sosok aneh terdengar samar di telingaku. Saat aku benar-benar membuka keris itu dari tempatnya, tiba-tiba saja sewujud pocong berdiri tegak tepat di depanku. Seketika itu aku jatuh pingsan saat ada sosok lain menabrakku dari sisi lain hingga aku terpental beberapa langkah. Beberapa saat kemudian, aku dibangunkan Pak Slamet. "Kamu kenapa, Noh?" "Maaf, Pak, udaranya pengap," ucapku untuk menutupi kejadian sesungguhnya. "Kamu tidak membuka kotak itu kan?" ucap Pak Slamet lagi, sembari jarinya menunjuk kotak itu dengan nada tinggi. Sepertinya beliau takut jika aku membukanya dan tahu isi di dalam kotak itu. Setelah ku selesaikan semua urusanku, aku pun melangkah pergi dari ruangan gila ini. Hari sudah sore, persiapan bersih desa hampir saja selesai. Mulai dari dekor hingga kursi dan panggung hiburan, bahkan tumpeng besar yang dipesan kantor desa begitu tinggi hampir 1 meter. Terlihat beberapa warga juga sudah mulai berdatangan dengan membawa hasil bumi, beberapa yang lainnya membawa nasi tumpeng. Mereka berbondong-bondong lebih dulu datang agar bisa lebih dekat dari panggung acara ini. Para karyawan desa juga sudah siap menyambut kedatangan warga dengan menggunakan seragam batik. Terlihat Pak Slamet juga sudah siap menyambut warganya dan duduk di kursi sofa yang ada di panggung. Tidak berselang lama, aku melihat Pak Cito datang dengan menggunakan baju batik kuno. Tapi bukan itu yang membuatku heran. Beliau membawa keris dengan diikat selendang yang membentang dari samping badannya. Memang benar, orang ini misterius. Tidak sekalipun dirinya tersenyum saat menuju ke sofa yang ada di panggung, tepat di sebelah kepala desa. Panggung yang ada di teras kantor desa ini memang disiapkan untuk acara penyambutan dan seni budaya untuk menghibur para warga. Aku yang ada di atas panggung juga dipersiapkan untuk kepala desa dan jajarannya, serta untuk tempat duduk para tamu pentingnya. Aku hanya bisa membantu karyawan yang lainnya untuk persiapan acara ini, karena memang sebenarnya aku tidak tahu sama sekali runutan acara ini. Tidak berselang lama, acara dimulai. Aku beserta karyawan yang lainnya duduk di samping panggung, menyaksikan dan mempersiapkan diri untuk membantu kelancaran acara bersih desa ini. Awal acara ini dibuka oleh Pak Slamet selaku kepala desa di Desa Kunir ini. Selanjutnya diikuti Pak Cito yang selaku tetua di wilayah ini. Terlihat juga warga sudah mulai berdatangan dengan masing-masing setiap orang membawa tumpeng-tumpeng yang sepertinya sengaja mereka siapkan. Tidak pandang bulu, semua orang dewasa dan bahkan anak-anak pun juga memadati acara ini. Semua warga sudah memadati kantor desa hingga jalanan tidak terlihat. Semua orang duduk dengan beralaskan terpal dan menghadap ke arah panggung. Singkatnya, setelah puncak acara ini dimulai dengan doa. Sesaat doa itu masih dipanjatkan ke bulan asap dupa yang sebelumnya tidak terlalu banyak. Tiba-tiba kepulan asap itu semakin besar hingga pandanganku menjadi abu-abu. Saat itu juga aku menjauh dari kepulan asap saat aku mencoba mencari sumber asal dupa ini. Pandanganku terarahkan ke makam leluhur itu.
Di sana, Bapak sedang menyalakan dupa. Beliau menyalakan dupa itu ke semua sudut kantor desa ini. Bahkan, dupa itu ditempatkan di bawah panggung dengan sesajen yang entah dari mana beliau dapatkan. Tidak tanggung-tanggung, dupa yang dinyalakannya sangat banyak, hingga membuat kepalaku semakin pusing. Setelah panjatan doa itu selesai, tiba-tiba suasana menjadi hening. Kepulan asap dupa semakin menjadi-jadi hingga pandangan mataku benar-benar tidak bisa melihat siapapun. Tidak berselang lama, badanku seperti lemas dan kepalaku semakin terasa sakit. Tidak lama saat aku masih melihat kepulan asap itu mulai memudar, saat itulah aku benar-benar terdiam. Saat asap dupa itu mulai hilang, suasana menjadi mencekam. Sekumpulan warga terlihat seperti bukan manusia. Pakaian mereka kusam, dengan digoresi oleh tanah basah. Wajahnya terlihat pucat dengan tatapan mata yang kosong. Hasil bumi dan tumpeng mereka bawa berubah menjadi janin. Dan beberapa lainnya terdapat anggota bagian dalam tubuh yang masih bercucuran oleh darah segar. Tidak hanya itu, makam leluhur itu terdapat sosok kakek-kakek tua dengan wajahnya hampir ditutupi oleh rambut dan jenggotnya yang berwarna putih. Sosok itu mengayunkan tangannya yang mengisyaratkan aku mendekatinya. Entah kenapa aku seakan mengikuti perintahnya. Aku berjalan, melangkah melewati sekompolan sosok-sosok seperti warga itu. Saat baru saja akan sampai di beberapa langkah lagi menuju ke makam leluhur itu, dari arah belakang, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. "Reno, jangan ikuti dia. Ikut kakek." Sontak aku menoleh dan melihat kakek-kakek tua yang terlihat tidak asing saat aku melihatnya. Tidak lama aku mengingatnya. Beliau adalah kakek yang pernah aku temui saat aku berangkat bekerja. Kakek itu berdiri dengan membawa sapu lidi tepat di depan rumah kosong itu. Aku semakin bingung dengan tiba-tiba suasana bersih desa ini menjadi persetan seperti ini. Kepalaku semakin sakit, hingga akhirnya aku berteriak sekencang mungkin dengan kondisi kedua tangan memegang kepala. Setelahnya, semua sosok-sosok itu tiba-tiba melotot ke arahku seolah mereka terusik oleh perlakuanku. Tidak berselang lama, mereka semua memakan janin dan potongan tubuh itu bersama-sama. Setelah sosok yang ada di makam itu mengetukkan tongkatnya di atas tanah seperti memerintahkan sosok-sosok yang lainnya. "Ayo noh, sini, ikut kakek. Ayo kita pulang." Kakek itu memanggilku sekali lagi. Tidak ingin berlama-lama di sini, aku berlari menghampiri kakek itu dan menjauh dari tempat gila ini. Aku sadar dan terbangun di atas kursi di dalam ruangan kantor desa. Aku baru sadar kalau apa yang terjadi mungkin hanyalah khayalanku saja. Terlihat Bapak berada di sampingku. Beliau takut dengan apa yang terjadi denganku. Aku pun duduk dengan dibantu Randy dan yang lainnya. Pak Jito juga terlihat baru saja berkomat-kamit di depanku. Semua khawatir dengan keadaanku. "Acara sudah selesai, Pak," ucapku. "Sudah, syukurlah nak, kamu baik-baik saja," ucap Bapak sembari memelukku. Aku menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi. Semua itu seperti terlihat nyata. Pak Jito juga menjelaskan kalau aku jatuh pingsan dan arwahku pindah ke alam yang berbeda. Beliau mencoba berkali-kali untuk masuk ke alam itu untuk menyelamatkanku. Tapi kakek buyutmu sudah ada di sana, dan untungnya dia bisa membawamu kembali. Semua ini terjadi
karena kamu sudah membuka keris yang ada di bawah tanah itu, membuat leluhur di sini marah denganmu. Keris itu hanya dibuka saat acara bersih desa berlangsung dengan orang yang sudah melakukan ritual sebelumnya. Jika kamu tidak ditolong oleh kakekmu, arwahmu akan dibawa leluhur kita selamanya. Setelah aku mendengar itu semua, aku menyesal atas apa yang aku perbuat. Kali ini aku percaya dengan hal-hal spiritual, makhluk gaib, dan bahkan adat istiadat yang memang harus dihormati. Tidak berselang lama, istriku datang, menangis dan memelukku seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Aku, istriku, dan bapak berpamitan ke semua orang untuk pergi ke rumah. Di tengah perjalanan, bapak menjelaskan runutan acara bersih desa itu. Bapak tahu dari dulu aku tidak pernah mengikuti acara ini. Beliau menjelaskan detail setelah acara doa itu, semua orang mengumpulkan semua hasil desa dan tumpeng itu untuk dimakan bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan kepada desa ini. Makam leluhur itu juga banyak dihuni beberapa makhluk yang sifatnya negatif. Dulu pernah ada warga yang mencari pesugihan di tempat ini, dan yang mereka puja adalah jin yang bersemayam di sana. Ayam cemani itu juga sangat membantu dalam mengusir roh jahat itu. Ayam cemani itu untuk dipersembahkan kepala desa dan stafnya. Ini aku bawakan sepotong ayam cemani ini untukmu, ucap bapak dengan menyodorkan sebungkus ayam itu yang sudah dibungkus dengan daun pisang. Untuk menutup kembali mata batinmu yang dibuka oleh Pak Jito melalui darah cemani itu. Iya Pak, terima kasih, ucapku untuk sekali lagi menghormati acara ini. Dalam hati, rasanya ingin menolak dan membuangnya. Tapi kali ini aku tidak mau kejadian serupa terjadi padaku lagi. Istriku yang melihatnya tersenyum, lalu tertawa seolah meledekku di depan bapak. Aku, istriku, dan bapak melangkah lebih cepat agar bisa sampai ke rumah untuk melepas kelelahan atas apa yang terjadi hari ini.